Hey, it's me Nada Salsabila and here we go again for something really big. So nice to see all of you here. Topik yang saya angkat adalah kesehatan mental. Tentu kita pernah mendengar contoh dari kesehatan mental ini, yaitu kasus artis Korea Choi Jin-ri atau Suli yang bunuh diri dengan cara menggantung dirinya akibat depresi. Hal tersebut ia lakukan karena hujatan dan komentar-komentar negatif yang berada di sosial medianya. Suli yang terkenal dan dianggap sebagai wanita periang dan lugu, namun ketika Suli memposting hal-hal di luar citra baiknya, komentar negatif pun seakan menghujamnya tanpa ampun. Sebelumnya Suli juga pernah mengakui bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan, namun sayangnya publik menganggap ia hanya mencari perhatian. That's the point. Fatalnya dengan anggapan seperti ini, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa akan takut dan tidak berani mengatakan dan meminta bantuan kepada halayak banyak dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Belajar dari kasus di atas, saya jadi dibuat penasaran oleh sebuah pertanyaan yang ada di otak saya. Apakah kasus-kasus seperti kesehatan mental atau gangguan jiwa sudah menjadi fokus di masyarakat atau malah terabaikan? Dalam situasi ini, saya dapat katakan bahwa Indonesia mengalami darurat kesehatan mental. Kenapa darurat kesehatan mental? Mungkin memang sudah banyak platform-platform atau fokus di masyarakat yang membicarakan tentang kesehatan mental, namun sayangnya masih banyak stigma-stigma buruk yang dianggap oleh masyarakat tentang kesehatan mental ini. Masyarakat menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau kesehatan mental adalah orang yang jauh dari Tuhan, kurang pengetahuan agama, atau kerasukan setan, ataupun orang gila. Faktanya, gangguan kejiwaan adalah kondisi medis di otak. Kesehatan mental melingkupi kondisi emosional, psikologis, dan sosial. Kondisi ini mempengaruhi bagaimana cara seseorang merasakan, berpikir, dan bertindak. Kesehatan mental tentu menjadi tahap penting dalam kehidupan, dimulai dari mereka kecil hingga mereka beranjak dewasa. Angka kematian akibat bunuh diri mencapai 800.000 hingga 1 juta jiwa per tahun, yang dimana 80% hingga 90% diantaranya diakibatkan oleh depresi. Kondisi gangguan emosional ini tentunya lama-kelamaan dapat menimbulkan kejiwaan yang tidak stabil, yang lalu menimbulkan perasaan tertekan yang mungkin mengacu pada depresi. Selain itu, masih banyak resiko-resiko buruk yang lainnya. Maka, dari banyaknya resiko dan pemaparan-pemaparan yang saya jelaskan tadi, saya ingin mengajak Anda semua dan masyarakat di luar sana untuk membiasakan diri mengedukasi tentang kesehatan mental. Bagaimana caranya? Tentu kita dapat memulai dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Biasakanlah membuka diri. Membuka diri adalah ceritakan apa saja yang kalian rasakan, yang kalian alami, dan yang sedang kalian pikirkan kepada siapapun anggota keluarga yang kalian percayai dan kalian merasa nyaman. Setidaknya dengan menceritakan ataupun membagi kisah kepada orang lain, kita dapat meringankan beban pikiran kita. Selain itu, biasakanlah untuk menjadi pendengar yang baik. Apresiasi setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh orang, walaupun itu hanya kecil, setidaknya dapat memacu semangat untuk orang selalu berada di lingkup kegiatan yang positif. Selain itu juga, biasakanlah bertanya kepada satu sama lain bagaimana kegiatan mereka, apa yang mereka alami, sebagai bentuk komunikasi dan kepedulian yang baik. Dari banyaknya cara-cara tersebut yang dapat kita lakukan, tentunya saya rasa lama-kelamaan akan timbul rasa saling menyayangi dan rasa saling ingin menjaga antara anggota keluarga satu sama lainnya. Sebagai penutup, ada sebuah kutipan dari seorang pembicara asal Amerika Serikat, yaitu Leo Buscaglia, yang mengatakan, "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, a honest compliment, or a small act of caring, all of which have the potential to turn a life around." So, jangan pusing atau berpikir bahwa di